Tapi Bapak Tiko aja mas saya mau dikejain saya. Bagaimana saya bilang, saya nggak mau dia dikejain sama Bapak Tiko dong. Mau yang tua saya mau, sama anaknya juga mau, nggak mau dong saya. Nah pas itu pas dia mau kejain saya tendang. Kena kan setendang, maaf nih ya. Kena balangnya setendang, jatuh ngusep. Nah sekarang kita ke ibu nih, ke ibu Sanyo. Senyum bu. Bu, kenapa ibu mau dengan Pak Siswanto nih? Dia udah ngomong begitu sama saya Pak. Kamu pas dia sakit, itu kan sakit darah lama ya kan. Siapa yang sakit? Ini Bapak Pak ini. Sis. Terus? Dia tangannya begini saya. Kamu udah ninggal saya, kamu ninggal saya masa apa lagi? Lain kamu. Saya bilang enggak, saya nggak tinggal kamu. Saya bilang saya sayang sama kamu dok. Saya bilang ya mau ninggal mah pertama aja mau ninggal kamu. Saya bilang gitu. Saya bilang, emang saya suka pergi-pergian dah tuh kan. Seminggu saya pergi ninggalin dia lah. Dia suka marah sama saya ya kan. Saya suka pergi nggak pergi ngelewek enggak. Saya pergi ini apa namanya biar tenang pikiran saya pergi dah. Tahu ada seminggu inget mak dia nih, saya balik lagi mak dia. Satu mak dia tuh nggak bisa Pak lepas mak dia. Kenapa? Kenapanya? Kenapa? Kok nggak bisa lepas? Kenapa itu? Dia udah ngomong begitu sama saya. Oh, karena udah mengungkapkan hatinya ke ibu. Iya. Oh, jadi terpikatlah ibu ya. Iya. Ibu melihat ketulusan bapak. Iya. Ketulusan bapak. Kemudian bapak mengajak menikah. Bapak ini ngomong tak nikah aja. Setelah kamu nggak ada pernikahan kita ini, saya ngomong sama ini kan. Saya bilang nikah batangan aja dulu. Saya bilang, dia bilang nggak mau saya nikah batangan. Ada nggak sah nikah batangan. Dia bilang ya kan. Iya. Udah salah kamu. Mama kita ada nikah sah. Kamu mau apa enggak mau? Dia bilang ya kan. Nggak apa-apa saya bilang. Silakan dia bilang. Penting kamu satu saya minta sama kamu. Saya bilang. Saya jangan dipukul sama kamu. Ya kan? Saya bilang. Jadi musuhi, jadi marahin sama kamu. Saya bilang. Itu kan ngomong sama dia tadi orangnya. Saya nggak mau Pak dimarahin sama laki. Saya bilang. Saya emang maaf nih Pak ya. Saya dulu emang punya laki, ya kan, pernah dipukul sama laki, pernah ngomein saya. Duh, mah kamu udah berani ngomein saya, Muku mah enggak, dia ngomel orang mulut orang tuh ngomel dia. Tadi orang cuma ngomel sama saya tuh ya, saya tinggal pergi seminggu atau 2 minggu saya tinggal pergi. Ya ini dia nyusul di pas saya, apa dia udah tahu pas saya ya kan, nongkrong sama saya lah ya kan. Nyusul di pas saya, yuk kita balik lagi yuk. Kamu masih lakukan kamu masih begitu aja, nggak bisa robah. Saya bilang tuh kan, bener kan? Saya bilang kamu nggak bisa robah lakukan kamu. Saya bilang, kok lagu kamu udah bisa robah sama kamu balik lagi. Saya bilang, ya kan iya mau ini saya maafin aja. Dia bilang gitu kan sama saya. Nah udah saya balik lagi nih sama dia, balik lagi sama dia, diajak lagi Bekasi saya. Pakai gerobak lah saya ya kan. Saya punya gerobak 2 Pak tadi ya. 2 saya. Gerobak untuk mulung. Dia bilang yang pertama roda besi, roda nium ya kan. Nah, saya kasih dia 1 ya kan, 4 dia nyali lah ya kan. Saya pergi saya nggak bawa gerobak Pak. Dia kesian takut tidur di mana-mana ya kan. Dia punya roda kan enak, dia tidur atas roda ya kan. Nah saya pulang ada mau jual roda sama saya, sama teman juga, udah aku anak angkat sama saya. Nah pas itu saya bilang, nah pas itu dia nyusul saya, Duh kamu udah punya roda yang mana lah, duit Bang, saya megang duit 800 Pak benernya ya kan. Saya lupa duit 800, saya baru tadi 4 poya-poya, 4 makan apa ya kan. Saya beli roda, nah saya bilang, saya beli roda ya
hasil saya sendiri naik roda, saya bilang tuh. Ya udah tuh. Yuk kamu mau balik lagi, mau dapat kasih lagi ayo. Ayo saya bilang, tapi kamu satu saya bilang, saya nggak mau diomelin sama kamu. Saya bilang, orang tua saya aja pernah ngomen saya, laki saya aja nggak pernah ngomen saya, mukul aja nggak, sampai punya anak 5 pernah dipukul sama laki saya. Emang dia nggak pernah mukul, masa enggak, ngomel doang, mukul doang, ya kan. Sampai pagi, sampai siang, sampai sore ngomen saya. Saya sabar lama-lama, sabar lama-lama ngomen saya mulu, saya bilang, ya kan. Saya pergi lagi saya tuh, pergi lagi kendali dia lah, ya kan. Dia masih pikiran dia masih panas, ngomen saya mulu, saya tinggal pergi. Nah pas itu dia ada 4 kali ya, 4 kali dia nyusul saya, bilang kita balik lagi ya, kayak saya nggak mau lepas sama kamu, kayak makanya kamu tuh pikiran kamu loba. Saya bilang, pikiran kamu loba lah, kamu kuat anak kecil lagi, udah tua. Saya bilang, gigi kamu ya atas tinggal 1. Saya bilang, loba lah kaku anakmu. Saya bilang, iya saya loba. Nah pasti dia bilang loba, ya kan saya mau balik lagi sama dia nih, balik sama dia. Ya, kita 2 roda ya. Mau mana kamu? Mau apa nih? Ke Cilegon. Cilegon yuk tuh. Roda mau dimanain? 2 aja semuanya. 2 kan sama saya. Sama dia 2. Udah 2 aja roda tuh. Kita Cilegon katanya. Cilegon sama dia. Pas Cilegon ketemu ini Juli. Ya, temannya dia ya. Saya bilang, biarin dah, saya bilang. Ikut saya bawa 2 hari atau 3 hari kita. Ya. Nah berarti ibu kesini berarti ibu udah siap segalanya berarti ya? Siap. Ya udah siap segalanya, mau diajak menikah, mau hidup susah, ibu sudah siap semua ya? Ya. Nah Pak, tadi nih saya mendengar ceritanya Ibu Sanyo, katanya Bapak suka ngomelin. Ya memang. Kenapa? Pak. Ya karena salah dikit aja, salah sedikit lah. gitu. Salah sedikit ngomel. Iya. Pak, masa saya suka nangis baiknya kayak gini diomelin. Ya karena namanya itu Pak ya, ngomelnya kan di ini jangan banyak sama orang gitu, jangan banyak omong gitu. Entar takutnya saya tuh salah paham mau temen berantem. Ngomelnya begitu. Ibunya suka ngomong-ngomong sama orang gitu. Nah gitu, kalau ada tentang apa itu ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Jadi bapaknya nggak suka begitu. Nggak suka gitu. Nah, oh ya, jadi harapannya bapak, ibunya jangan ikut-ikutan. Nah, ya kayak urusan orang gitu ya. Nah, jadi gitu. jadi dia nggak ngomel. Itu kalau dia diem aja nggak ikutan urusan, saya nggak marah, nggak ngomel Pak. Tapi mungkin ada cara yang lain mungkin yang perlu bapak sampaikan gitulah. Mungkin bukan dengan cara mengomel, tapi mengajak si ibu bicara secara baik-baik gitu. Mungkin lebih enak. Jadi dianya tidak berkecil hati juga, kok saya diomel-omelin terus gitu kan. Nah itu mungkin perlu dirubah. Jadi sama-sama merubah diri. Kemauan bapak, ibu tidak mau ikut campur urusan orang. Dan kemauan ibu tidak ngomel-ngomel, bapaknya nggak mau ngomel. Nah itu sama-sama koreksi diri. Ya, sama-sama koreksi diri dan sama-sama merubah diri. Nah dengan begitu, kalau kita saling menyadari kesalahan masing-masing, insya Allah itu akan kedepannya akan berjalan dengan lancar. Ya, oke. Nah, ibu, nah ini saya penasaran nih. Tadi ibu bilang orang Chinese. Iya. Ya, orang Chinese ya. Keluarga ibu di mana? Keluarga saya nggak punya warga Pak. Nggak punya keluarga? Enggak. Ibunya? Begini Pak, ya kan? Gimana coba? Enggak begini, maaf nih ya, Ya. Bun ya. Mama saya kawin lagi, kan? Kawin lagi punya anak, laki itu beranak 2. Ya. Terus mama saya beranak 1 masa satu tunggal lah saya. Ibu tunggal. Pas itu mama saya kawin dapat lagi anak 5. 5. Semua 8. Berarti jumlahnya 8. 8 ya? Iya. Bawaan suaminya 2.
Ya, bawaan Iya. suaminya 2, bawaan ibu 1, berarti 3. Heeh. Kemudian menikah punya anak 5. 5. Berarti anaknya 8 semuanya. Iya. Ya. Nah, keluarga ibu di mana? Ibunya Keluarga masih saya- ada? Keluarga saya masih ada. Orang tua ibu Orang tua udah nggak ada. udah nggak ada. Bapak juga udah nggak ada. meninggal. Nah, keluarga yang seibu yang 5 orang Di itu Jakarta. di Jakarta. Waktu itu ibu tinggal bareng sama Bareng. anaknya yang 5 ini. Enggak, biasa-biasa aja saya. Nggak tinggal bareng, nggak satu rumah. Enggak. Oh, beda rumah. Mm. Nah, gimana ceritanya? Saya masih kecil, sama masih dalam pelut lah saya, ditinggal sama bapak saya. Di dalam pelut saya ditinggal, ya kan ya. Kami laki sekarang ini. Terus saya pas ditinggal sama bapak saya masih bayi, Pak. Masih bayi. Ya, terus ada mama saya, mama saya suka ngomel bener dah mama saya, dia aku sama bapak sekarang dok lakuan lu nggak bener, yang mana mas, saya bilang tuh, siapa yang bener sama bapak bilang gini saya turutin, tapi bapak ku aja mas saya mau dikejain saya. Mana saya bilang, saya nggak mau dia dikejain sama bapak dia dong, mau yang tua saya mau, sama anaknya juga nggak mau dong saya. Nah pas itu pas dia mau kejain saya tendang, kena kan setendang, maaf nih ya, kena balangnya setendang, jatuh ngusap. Habis jatuh usah pergi Kalimantan sama temen-temen dah, pergi Kalimantan sayanya. Saya udah nekat itu, pas itu bapak desa sakit-sakitan dia kan. Nah pas Kalimantan, pulang ke Kalimantan saya ya kan, ada ngomong tangga-tangga saya, bang manggil sono bang saya, moy bapak lu udah meninggal, bapak tiri lu, biar mampus kalian, kualat sama saya bilang gitu kan. Sudah saya terima. Apa anak-anaknya nggak tahu saya dikejar sama bapaknya. Oh, nggak tahu. Nggak tahu, mama saya pergi belanja pasar ayam mana, tahu ayam mana. Tuh ya Saat kan. itu ibu umur berapa? Umur saya. Saat ibu dikerjain itu? Jadi mah udah umur apa tahun saya kerjain sama bapak tiri saya ya kan, nggak tahu. Udah dewasa lah ya. Dewasa lah. Udah ya dewasa. Kan? Bisa nggak mau dong, bapak mama saya juga mau, anaknya juga mau, saya nggak mau dong. Ngapain saya bilang, saya nekat dia tuh. Memang saya tidur, maaf nih Pak ya, saya tidur nggak pakai baju lah saya, ya kan nggak pakai baju. Ya, uang matalan dalam, saya tidur, saya lupa kunci pintu. Pas lupa, nah bapak mama saya nggak ada belanja. Pas itu dibalangi mama saya belanja. Nah, habis dibalang mama saya belanja, usah mau dinaiki bapak tiri saya tendang kan. Ngonta bapak saya jatuh, ngonta lah tuh. Saya kabur ya kan, takut dapat tanyaan sama mama saya ya kan, saya kabur dah tuh. Tapi mama saya nggak tahu saya digitu sama bapak. Jadi sampai dia mamahnya meninggal nggak tahu bahwa ibu mau dilakukan seperti itu? Enggak, tapi bang saya ada adu bang, ada saya adu ini. Adik-adik ibu juga nggak tahu? Nggak tahu. Nggak pernah dikasih tahu satupun? Nggak ada yang kasih tahu. Nama saya nahanin ya kan, takut. Kenapa ibu nggak cerita sama mamahnya? Enggak, mau saya takutnya mama saya tuh berantakan sama tangganya, sama saya ya kan. Udah seban saya digituin, saya kabur dari tuh Kalimantan. Saya coba bang, mau warga saya bang udah nggak cocok, udah nggak benar sama warga saya, lain bapak itu kan. Saya diusir begitu aja Pak, lu di sini nggak hak, kata di sini bukan lu nggak dapat warisan. Tuh warisan itu mama saya punya, bukan bapak tiri saya punya, mama saya punya asli, mama saya dibangun. Saya bilang, dok pikiran saya nih ya, dok adik saya begitu ngomongnya. Saya bilang, saya nekat tuh Pak, nekat dah, saya pergi bawa pakaian 2 setel saya. Biarnya hidup di jalan nggak apa-apa lah, penting saya sehat, penting bisa makan. Sudah berapa lama ibu hidup di jalan? Meninggal udah lama juga Pak. Udah lama ibu hidup di jalan? Karena ibu diusir oleh adiknya yang 5 orang ini? Jadi kehidupan ibu waktu itu bersama adik yang 5 ini seperti apa Bu? Suka ribut?
Ribut saya. Suka ribut. Pas itu ribut-ribut adik saya yang satu cewek meninggal. Sakit parah lah ya kan. Meninggal. Terus laki manggil saya. Adik saya tuh minta maaf dah. Agaknya dia adik saya tuh. Mak laki yang minta maaf dah. Biar dia tenang di kuburannya. Saya bener nggak mau Pak pulang Pak. Adik saya bilang, ada temen lu datang katanya. Temennya mana di Bekasi ya teh. Saya mau pulang ya kan. Nggak tahu saya pulang dipanggil sama adik ipar saya sini lu. Apaan? Saya bilang sampai betak apaan lu? Saya bilang tuh. Enggak, adik lu tuh udah bisa napas, saya nggak bisa apa-apain. Maafin adik lu lah, katanya. Saya maafin kan. Pas saya ikut sama maafin, saya usap 3 kali, udah les saja meninggal. Iya. Ya kan, udah meninggal. Nah, ada lagi adik saya laki, menyakit ini bolong, sakit kanker, katanya. Ya kan, nah. Pas itu dia ngupain saya, benak, saudara kenal nama saya. Nenek manggil, namanya Rudi, nenek mana? Ya anak kelatan. Ben bu, dia mati nggak apa-apa ditabrak kereta, biar hancur parahnya. Nggak tahu besoknya dia meninggal. Saya mau kata apa dia meninggal ya kan? Saya nggak tahu ya laki ini meninggal. Berarti tinggal 3 orang berarti. Sisa 3 orang adik ibu. Iya. Nah yang 3 orang ini masih hidup? Masih. Di mana sekarang? Jakarta. Di Jakarta. Udah berkeluarga semua? Udah. Rumah itu, ibu waktu itu punya rumah berarti ya? Rumah orang tua. Iya rumah orang tua ada waktu itu kan. Siapa yang nempatin sekarang? Warga itu. Yang 3 orang ini? Iya. Satu rumah? Iya. Oh, enggak dijual, dibagi-bagi gitu enggak? Enggak. Emang mama saya udah pesan, ini rumah air manja dijual. Oh, kerja di mana mereka yang bertiga ini, Bu? Di rumah aja. Laki-laki atau perempuan? Iya, laki tinggal 2. Laki cewek 2, 1. Yang laki-laki kerja apa? Kerja bantu-bantuin orang dagang-dagang kopi aja. Oh, yang satu lagi? Satu lagi nganggur, bontot. Umur berapa itu? Nggak tahu juga Nggak saya. tahu ya, masih ini. Udah menikah belum? Belum ya bontot belum nikah. Oh, yang bontot belum nikah. Nah, yang adik perempuan? Udah. Hah? Udah rumah tangga semuanya. Oh, udah berkeluarga ya. Tinggal dalam satu rumah itu. Rumahnya besar? Gede, lumayan gede juga Pak. Rumah tuh ya kan 2 petak lah ya kan. 2 petak. Gede, lebar ya kan. Lebar ya. Bilang biarin lah nggak apa-apa lah. Berarti rumah itu artinya tuh rumah itu berharga berarti kan ya? Iya. Ibu berhak kan di situ? Iya, hak saya kan. Namanya saya paling tua. Ya kan, hak saya itu. Tapi saya nggak mau ribut soal rumah Pak. Oh, nggak mau ribut. Jadi akhirnya ibu takutnya orang tua saya di sana nggak tenang. Oh, akhirnya kan, ibu biarlah ibu mengalah berarti ya. Ngalah saya. Nah, ibu ngalah, ibu hidup di jalan. Di jalan ibu merongsok. Iya, rongsok. Nah, udah lama ibu jalanin. Udah lama, rongsok saya udah lama. Keluar, adik ibu tahu nggak apa yang ibu lakukan di jalan? Tahu. Saya udah tahu. Terus mereka nggak ngarang gitu? Enggak. Saya bilang apa, bagasa. Memang suka lewat tuh pakai motor, suka lewat ya kan. Lama babi apa anjing udah makan pun belum. Ini mah enggak. Enggak ada nanya ya. Enggak. Saya tetap pulang rumah. Nggak ada yang tanya satu juga. Satu pun nggak ditanya, masa diem. Waktu ibu merantau ke Kalimantan, itu ngapain? Kerja di kebun. Oh, kerja di kebun. Saya dikasih bibitnya. Mau bibit apa, paya, apa cabai, apa. Bibit-bibit, tebang-tebang pohon-pohon ya ini. Oh, iya. Oh, jadi ibu ke sana ya. Nah, kemudian pulang dari Kalimantan. Iya. Ibu menikah pada saat ibu sebelum dari Kalimantan atau sesudah pulang dari Kalimantan? Menikah? Mau pergi. Oh, sebelum pergi Kalimantannya. Ibu udah nikah itu? Udah nikah? Oh, jadi ibu ke Kalimantan tuh sama suami? Iya. Suami saya ngomel mulu, sama dia dah ngomel. Oh mulu, gitu, ya kan? jadi saya nggak mau dong iya, sebentar. Kawin usia gitu Pak. Mau kan belum nikah, kata dia pengakuannya sama lakinya, terus dinikahin. Oh jadi dinikahin karena mau transmigrasi. Iya. Oh gitu, jadi nikahnya ini suaminya untuk syarat transmigrasi aja. Iya, itu pengakuan dia itu.
Tapi sempat bareng-bareng hidup sama suaminya. Barang pergi ya apa 300 kakak. 300 kakak. Jadi ibu ini merantau ke Kalimantan untuk transmigrasi. Nah, salah satu syarat transmigrasi adalah punya keluarga, menikah. Berapa lama ibu di sana? Nggak lama saya, 6 bulan. 6 bulan, ibu kabur. Cecok aja sama dia ya kan. Cekcok sama suami ini. Cecok aja. Nah, suami ini ibu ini masih tinggal di sana? Masih tinggal tuh saya tinggal. Oh, ibu tinggalin. Kesel saya diomelin aja. Gebuk mah enggak berani. Sempat punya anak? Enggak, sempat punya anak. Nah, semenjak ibu meninggalkan dia, ibu ada nggak komunikasi sama dia? Pernah ketemu lagi? Enggak. Nggak pernah ketemu lagi. Orang mana itu suami ibu? Yang Surabaya. Orang Surabaya. Ada surat nikahnya? Enggak ada. Dibuang sama saya. Habis saya kesel saya. Sempat tunjukin saya, Pak. Makanya sama dia tuh mukanya sama, mukanya badannya sama sama dia. Aku ketutup gitu. Kenapa dibuang? Nah, itu. Saya kan bilang jangan dibuang. Enggak, saya udah enggak suka. Dibuang. Saya buang di kali sama saya. Habis saya kesel sama dia. Saya masih ada surat nikah, saya masih ingat itu, Pak. Ingat dia tuh keselnya saya itu. Bahasa apa surat foto-foto saya sobek. Foto dia saya sobek. Saya sobek sama saya. Nah, pas itu saya buang fotonya. Bukan ini dok saya buang. Tanya orang, bukan ini saya. Kamu buang ya, biarin buang sia. Saya bilang, saya ngapain saya punya suami begitu. Nah, Bu, tadi ibu cerita mualaf ya. Emang sebelumnya ibu apa? Cina. Hah? Cina. Agamanya? Katolik. Oh, Katolik. Oh, jadi TTP saya ada Katolik. Oh, ibu mualaf Katolik tadinya. Semenjak kapan ibu mualaf? Mualaf apa? Agustus tahun ini. 2023. Ya. Berarti hampir setahun ibu mualaf. Iya. Di mana ibu mualaf? Di Masjid Agung. Masjid Agung Bekasi. Ya. Iya. Saya nggak ngomong sama bapak ini. Saya bilang saya mau masuk Islam kayak mana. Saya bilang tuh kan. Saya bilang, kamu mau bener masuk Islam? Bener, saya bilang ya kan. Nah, habis itu dia dimasukin sama saya. Dia masukin saya. Ya kan? Dia silakan kamu masukin saya. Saya bilang nggak apa-apa. Saya bilang, pas saya masuk Islam ini, bagas saya nggak tujuin. Oh, keluarga ibu nggak setuju. Saya kabur rumah. Nah, sama ya nggak diakui sama warga, nggak apa-apa saya bilang. Lu lain bapak sama saya tuh, saya bilang. Saya gituin, lu lain bapak sama saya. Tapi emak satu nggak apa wajar, saya bilang. Tapi bapak lu lain, saya nggak mau, saya bilang. Kenapa ibu mualaf? Mualaf saya. Kenapa? Mauan saya, Pak. Kemauan ibu. Iya. Mauan sendiri lah. Kemauan gitu. sendiri. Nggak ada paksaan kan? Nggak ada. Nggak ada yang maksa ibu, kamu harus mualaf gitu, nggak ada kan? Nggak ada. Nah, semenjak ibu mualaf, apakah ibu sudah ada tuntunan? Ada yang ngajarin ibu, misalnya ngajarin sholat, ngajarin ngaji, apakah sudah ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada, belum ada ya. Belum ada. Saya pengen mau belajar ngaji, sholat, pengen saya. Pengen ibu belajar, pengen belajar sholat, pengen belajar ngaji, pengen saya. Pengen. Ya, nanti kita akan bicarakan ke depannya itu seperti apa. Nanti belajar mengajinya di mana nanti kita bicarakan ya. Ada surat-suratnya ibu semua. Surat-suratnya mana? Mana? Coba diambil dulu. Nah, ini KTP-nya. Ini KTP lama. Ini Nasrani. Ini yang udah Muslim. Iya. Oh, ini waktu KTP waktu masih Nasrani ya. Nasrani ya. Namanya Ibu Sanyo, Jakarta, kelahiran 67. Alamatnya Cijantung, Pasar Rebo. Agamanya Katolik. Nah, kemudian, ini setelah mualaf ganti KTP. Ya, yang ngurusin saya, Pak. Oh, ini bapak yang ngurus. Ya. Oh, nah, namanya Ibu Sanyo, Jakarta 67, Cijantung. Nah, di sini sudah berubah, agamanya Islam. Ini sudah Islam. Ini ada sertifikat mualafnya. Ini pernyataan memeluk agama Islam.
DKM Al Barakah PMAI Udah pindah. tahun 2003 atas nama Ibu Sanyo, Jakarta, kelahiran Jakarta 12 April 67, Cijantung, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Nah, ini sudah ada yang bertanda tangan dan ada foto Ibu Sanyo juga di sini. Nah, Bapak ini punya kartu keluarga tetapi kakak sebatang kara, betul-betul tunggal ini atas nama beliau sendiri, Adi Suswanto. Jadi kakak dia sendiri, belum ada namanya. Nah, kita berharap nih nanti di kakak ini sudah ada istrinya, Ibu Sanyo.